tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman-teman, dua di Jam 8 pagi kita mesti waspada dan pastinya kita bakal ngobrol soal yang hijau-hijau ya. Bukan soal uang, tapi kita ngomongin soal yang hijau-hijau. Bagaimana cara melestarikan lingkungan kita biar tetap asri. Salah satunya dari limbah tekstil, guys. Ya kita tahu kalau misalnya limbah tekstil itu salah satu musuh untuk ya dunia kebersihan gitu ya, karena kalau misalnya kita ngomongin soal tekstil berarti kalau misalnya juga kita ngomongin soal limbahnya juga berarti ada yang harus diolah kembali untuk bisa menghijaukan kembali lingkungan kita ya. Bersama Glenny nomor 2 dan ada Kak Pari sama Kak Dwi. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Nah ini kita bahasnya cukup apa ya, limbah tekstil itu jarang kita bahas ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal limbah plastik udah biasa lah ya, udah sering kita bahas lah, banyak lah topiknya. Tapi limbah tekstil ini kan agak jarang. Berarti oknum-oknum tertentu aja nih yang punya limbah tekstil gitu. Misalnya pengrajin kain, misalnya juga pengrajin baju gitu ya. Itu baru bisa dikatakan mempunyai limbah tekstil. Emang separah apa sih limbah tekstil ini sampai bisa merusak lingkungan gitu, Kak? Oke, jadi seperti yang kita ketahui, industri fashion itu menyumbang berjuta-juta ton limbah tekstil per tahunnya, Kak. Benar. Nah, untuk itu belum ada solusinya hingga kini karena sebagian besar orang-orang itu kan perilakunya konsumtif, Kak. Beli baju, dipakai, terus nggak dipakai, dibuang atau dipakai lap atau dibuang ujung-ujungnya kan, Kak ya. Jadi seperti itu. Jadi kita pun menghasilkan limbah tekstil, Kak. Iya, secara rumah tangga sebenarnya gitu ya. Di rumah tangga pun menghasilkan limbah tekstil. Kalau nggak dipakai bajunya kekecilan mungkin ya dibuang. Iya. Seperti itu. Iya juga ya. Secara tak kira hanya untuk sebuah perusahaan atau mungkin juga toko baju doang. Ternyata kita juga ya. Kita baru sadar nih. Kalau kita pernah buang baju. Iya ternyata selain kalau udah nggak bisa jadi kain pel gitu ya. Jadinya dibuang aja. Oh, itu termasuk salah satunya adalah limbah tekstil. Betul, Kak. Oke. Separah apa kalau misalnya kita lihat dari sisi lingkungannya gitu, Kak? Bisa dibayangin aja per rumah tangga misalnya punya limbah tekstil 1 kilo. Terus kita hitung ada berapa rumah tangga di Indonesia. Banyak banget. Iya, jadi limbah tekstil ini menyumbang berjuta-juta ton, Kak. Dalam sampah gitu. Oke. Berarti kalau misalnya kita olah itu sebenarnya nggak bisa atau bagaimana? Kalau diolah, ya mungkin ada kerajinan kain perca. Kakak pernah dengar nggak? Enggak. Coba Yang dijelasin kain, tuh. yang potongan-potongan kain dari pakaian bekas itu, itu bisa dijadiin selimut atau apapun. Oke, atau dikembalikan lagi, ya, istilahnya recycle kembali betul. untuk jadi bahan yang lain gitu, atau mungkin juga barang lain gitu ya. Betul. Tapi selain itu ada yang namanya thrifting. Pasti kakak juga familiar kan? Nah, thrifting oke, pernah dengar, cuma nggak tahu secara pengaplikasian nih. Jadi thrifting itu adalah kita membeli pakaian yang sudah Bekas. ya bisa dibilang bekas, tapi masih layak pakai, kualitasnya masih bagus. Oke. Jadi dengan thrifting ini kita bisa memperpanjang umur pakaian, Kak. Nggak dipakai dibuang gitu aja, tapi dipakai terus dijual kembali dan dipakai lagi sama orang yang kedua. Jadi bisa memperpanjang umur pakaian. Setidaknya dapat mengurangi sedikit limbah tekstil. Oke, berarti salah satu dari limbah tekstilnya adalah thrifting. Oke, kalau misalnya kita ngeliat dari, kalau nggak salah ada aturan dari pemerintah yang melarang jual pakaian bekas. Betul, Kak, tapi di kehidupan nyata itu ada beberapa yang banyak. Kita lihatnya ada sampai all shop ya. Iya nggak sih? Ya, tapi yang berkualitas, Kak, masih. Iya, yang mahal-mahal, branded juga gitu. Biasanya kita dapat harga 2 juta, ini cuma 300.000 misalnya kayak gitu ya. Betul. Tapi thrifting ini kan lagi apa posisinya nih, lagi dikecam lah istilahnya, karena ini pakaian bekas gitu. Dan itu harganya masuk ke Indonesia itu sangat bisa dibilang sangat murah sekali tanpa ya embel-embel cukai dan sebagainya gitu kan. Ini jadi pertanyaan juga sih, masih boleh nggak sih thrifting atau cuma dalam negeri doang akhirnya menjadi solusinya untuk jual pakaiannya? Betul, Kak, sebenarnya selain thrifting kan kita harus juga support support produk
kita sendiri dari Indonesia. Tapi thrifting ini bisa dijadikan second choice. Oh, second choice. Iya, untuk kita yang sadar juga akan bahayanya limbah tekstil. Dan juga bisa jadi kita juga bisa menjangkau ini karena kan orang-orang muda kan biasanya thrifting. Mungkin Pari bisa? Kalau dari Pari sendiri tuh memang anak-anak muda zaman sekarang tuh emang tipenya nggak mau kalah gitu. Dan dari thrifting ini juga menimbulkan keuntungan bahwa harganya yang terjangkau murah gitu. Dan dengan harga yang terjangkau inilah kita sebagai anak muda tuh pengen banget beli ini karena mungkin ada brand-brand besar yang harganya di luaran sana itu sampai bener kayak yang kakak sampaikan tadi harganya sampai 3 juta, 2 juta. Tapi di lewat thrifting inilah kita nyari mungkin harganya cuma 200.000 atau bahkan dari bawah itu. Itu yang membuat thrifting saat ini juga digemari oleh anak-anak muda kayak gitu. Oke, kalau kita lihat dari sisi limbah tekstilnya ya sangat membantu banget, apalagi jadi cuan gitu ya. Dan itu tapi kebanyakan adalah masalahnya itu dari luar negeri. Ya, itu yang menjadi PR kita sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya thriftingnya dari dalam negeri kayaknya masih bersolusi gitu ya. Atau mungkin juga bisa disumbangkan sebenarnya gitu kan untuk ke panti asuhan dan lainnya. Oke, ini kan tren fashion yang lagi apa ya? Bisa dibilang lagi banyak banget sih. Kita lihat di Instagram, TikTok, banyak banget nih pakaian yang seperti ini gitu ya. Thrifting lah istilahnya dengan harga yang cukup terjangkau, bahkan itu dijual kembali juga kepada UMKM yang secara offline gitu ya, dan itu menjadi solusi juga buat kita. Nah, jadi mungkin bisa jadi salah satu solusi juga buat teman Pro 2 yang punya pakaian bekas tapi posisinya tidak dibuang gitu ya. Kadang-kadang ada nggak sih istilahnya yang kayak secara kita rumah tangga gitu kan, terus habis itu pakaian bekas masih dikumpulin aja gitu, akhirnya dikasih orang, akhirnya di thrifting aja ya. Iya betul. Itu juga menarik nih Kak. Kalau misalnya dikasih orang kan lebih mending ya, kan orangnya nggak beli jadinya. Tapi juga kalau dijual pakaian sendiri juga bisa kalau seperti yang Kakak sampaikan tadi yang masih di dalam negeri. Ya sih, itu sih jawabannya ya. Kayaknya perlu dikaji lagi sebenarnya ya teman Pro 2. Kalau misalnya kita thrifting yang di dalam negeri kayaknya masih oke ya. Karena ya mungkin buat kamu yang sekarang pakaiannya itu sudah ukuran XL gitu ya kan, terus kamu itu agak melar sedikit jadi XXL, bisa tuh di thrifting tuh ya, bisa ditip-ditip gitu. Tapi solusi dari teman-teman Greynet ini memang ada ya, pernah istilahnya membuat program untuk thrifting limbah tekstil gitu mungkin? Belum sih Kak. Belum ya? Belum. Jadi perlu kayaknya perlu kayaknya perlu dikaji lagi, soalnya kita kayaknya ada ide baru tentang thrifting gitu ya. Jadinya bisa banget untuk dijual kembali, apalagi menghasilkan uang juga gitu ya. Cuma dari segi harga mungkin ya yang jadi patokan yang belum ada gitu ya. Tapi kalau kembali lagi ke penjual sih seperti apa gitu ya. Apalagi dengan tren fashion sekarang udah banyak banget gitu kan, banyak banget, dan toko offline juga banyak banget ya. Jadi teman Pro 2 jangan takut pakaian bekas kamu itu tidak berguna, tapi bisa banget untuk di thrifting gitu ya. Nah ini menjadi solusi juga buat limbah tekstil teman Pro 2, buat kamu yang nggak tahu mau dikemanain pakaian bekas kamu. Tapi ada nggak dari sisi mungkin dari pakaian yang nggak bisa nih masuk ke thrifting? Ya, yang jelas pakaian yang seperti robek gitu, yang nggak layak dipakai dan juga sudah tipis. Ya. Robek, tipis. Terus ada kemudian lagi? Ada noda. Tapi biasanya di thrifting yang lain ada biasanya noda Kak, tapi masih bisa dijual belikan. Tapi sebaiknya jangan ya. Oh oke. Berarti sebenarnya ada ya. Ada solusinya juga sebenarnya untuk membersihkan itu nggak sih? Betul. Ada yang seperti yang kita lihat biasanya di iklan-iklan, ada pembersih pakaian yang langsung putih gitu. Untuk baju putih tapi kan? Untuk baju berwarna juga maksudnya. Oh oke. Oh ada yang pakai istilahnya untuk baju berwarna juga kalau udah kena noda atau bercampur itu masih bisa juga ya? Masih bisa dikembalikan lagi. Oh, oke. Ini mungkin cari tahu aja guys, ini salah satu bisnis juga ya. Gak nyangka istilahnya dari teman-teman Grady istilahnya bukan ngakalin sih, ngingetin kita aja kalau misalnya thrifting itu masih ada gitu ya. Walaupun posisinya kemarin masih gembar-gembor kalau ini dilarang atau enggak, tapi ternyata masih boleh gitu ya, masih bisa, dan menjadi solusi juga buat limbah tekstil bisa dikelola kembali atau mungkin juga bisa dijual kembali. Oke, nanti kita bahas lagi bersama teman-teman dari Green Youth. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Siaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya.
Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti. Bersama Kak Fahri dan juga Dewi Pertama Pro 2, dan yang pastinya kita masih membahas tentang thrifting ya, trend fashion yang lagi in banget untuk sekarang ya, dan salah satu solusi untuk limbah tekstil. Nah, kita ngeliat juga bahwa industri thrifting ini udah bertahun-tahun sebenarnya ya, bahkan udah ngetrend banget. Bahkan Gus Adi juga pernah mantengin sih salah satu akun Instagram gitu ya, dan itu keren-keren banget sih dari sisi barangnya. Ini kayaknya kalau di luar negeri harganya jutaan, tapi sekarang kita dapetin dengan harga yang cukup terjangkau gitu ya. Cuma sold outnya cepat gitu ya. Itu aja masalahnya satu. Tapi kalau kita melihat kalau misalnya kita lihat thriftingnya, dari sisi thrifting tadi kita bahas tentang ternyata ada juga yang tidak bisa dijual gitu ya, atau mungkin juga tidak bisa untuk dijadikan bisa dibilang didaur ulang kembali gitu ya. Salah satunya adalah bolong, kemudian juga dari sisi bahan. Nah, kalau misalnya dari sisi bahan yang cukup berbahaya itu perlu nggak sih di ini ya, istilahnya kayak disisihkan gitu. Kayak kalau misalnya kita bilang kan tidak semuanya bahan pakaian itu bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya masuk ke thrifting itu biasanya si pengelola itu kan harus mencari tahu si bahannya dulu gitu kan. Ada nggak sih solusinya buat itu gitu? Apakah tidak bisa dipakai, atau mungkin juga bahan ini memang ada punya solusinya tersendiri untuk bisa dijual kembali gitu? Mungkin Kak Apari mungkin ada penjelasan? Untuk itu sebenarnya tergantung bagaimana kita akan menggunakannya. Tapi ketika memang bahan itu sudah tidak bisa digunakan, apalagi berbahaya, alangkah baiknya tidak gitu. Tapi ketika itu memang mau dimanfaatkan dan digunakan kembali, sebaiknya memang dibersihkan ataupun diolah secara baik kayak gitu.
Oke. Berarti emang dipisah-pisah dulu ya dari istilahnya, mungkin bisa dibilang tidak semua baju itu bisa dijual juga gitu ya. Tapi ada nggak solusi yang lain? Misalnya nih ada baju-baju yang nggak bisa dipakai gitu kan. Kemudian kalau dijual kembali harus diolah dulu. Misalnya dijadiin baju baru dari sekian baju kayak gitu. Ada nggak thrifting yang kayak gitu ya? Untuk sejauh ini sih saya belum pernah menemukan untuk hal itu gitu. Untuk diolah kembali baju-baju yang udah nggak bisa dipakai gitu. Misalnya kayak baju kita nih sekarang gitu kan, udah layak pakai, udah bolong misalnya atau gimana kan layak jual tuh. Tapi istilahnya kita kasih pengelola yang lain untuk bisa dijadikan kembali gitu ya. Ada nggak yang seperti itu untuk akhirnya dijual kembali gitu? Atau bakal jadi bahan kesenian jadinya ya? Nah mungkin juga itulah solusinya. Mungkin baju-baju yang udah nggak bisa kepakai ataupun istilahnya udah bolong, robek dan lain sebagainya itu mungkin juga bisa diolah kita sebagai bahan-bahan seni kayak gitu. Kayak tadi kain-kain perca kayak gitu. Kain perca. Berarti jenis kain yang gimana sih yang pantas untuk dijadikan untuk bisa dijual kembali gitu atau di thrifting Kak? Itu dah kain-kain yang masih layak, masih bisa dari jenisnya ada nggak? Dari jenisnya? Untuk jenis itu kayaknya emang kain-kain yang perca ya, khususnya perca tuh kain-kain yang bermotif-motif batik kayak gitu biasanya dipakai. Motif batik. Kaos-kausan kayak gini? Nah, untuk kaos-kausan kayak gitu kayak emang udah agak susah diolah kalau emang udah robek dan lain sebagainya gitu. Oh, oke. Berarti kalau misalnya kayak batik itu masih bisa ya, karena masih ada temennya soalnya ya. Masih ada ya istilahnya dari sisi kainnya masih ada kayak gitu ya. Oke, jadi banyak sih caranya yang bisa kamu lakukan untuk thrifting teman berdua. Salah satunya adalah ngolah kembali. Apalagi kamu punya usaha jahit mungkin ya lebih gampang lagi sebenarnya. Tapi Kak Dwi itu sendiri istilahnya ngeliat thrifting ini gimana? Apakah hanya sebuah solusi atau mungkin juga just trend fashion gitu untuk sekarang, atau mungkin juga ada dari sisi negatifnya gitu yang bisa kita lihat? Oke, menurut pandangan saya Kak, thrifting ini bisa menjadi salah satu solusi untuk limbah tekstil, bukan satu-satunya ya Kak. Salah satu solusi limbah tekstil, di mana ini juga mendukung SDGs Sustainable Development Goals number 12, yaitu responsible consumption, jadi konsumsi yang bertanggung jawab. Jadi dengan memperpanjang umur pakaian, kita dapat membantu setidaknya sedikit aja mengurangi limbah tekstil yang ada di dunia. Oke, berarti dengan kita menggunakannya kembali gitu ya, atau mungkin juga menjualnya gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin pakaian bekas memang sih sering, cuma agak kurang lazim aja sebenarnya karena ini udah dipakai bertahun-tahun, bahkan bisa tipis juga gitu ya. Jadi untuk solusinya itu adalah teman berdua itu bisa merawatnya dulu, atau mungkin juga ada planningnya gitu ya, for sale gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngeliat ini baju, atau mungkin juga kadang-kadang kita kan, mungkin Kak Dwi sama Kak Pari sendiri juga nggak nyangka bakal menjual baju gitu kan sih? Iya nggak sih? Istilahnya kita beli baju, udah ngambil, nggak mungkin lagi bener kayaknya bisa dijual nih, kayaknya kayak kurang gitu ya, nggak kayak mobil bekas gitu ya. Atau mungkin juga kita beli mobil baru, kemudian bisa dijual kembali gitu ya. Kita nggak kepikiran sampai sana, tapi ternyata itu menjadi solusi juga. So kalau misalnya kita ngelihat dari secara global gitu Kak, thrifting ini sudah membantu berapa persen sih untuk menetralisasi limbah tekstil ya, untuk bisa menyelamatkan atau juga menghijaukan bumi gitu Kak? Dari sisi lingkungan sih, udah banyak nggak sih manfaatnya gitu? Mungkin kalau di lingkup dunia sudah membantu, dari berjuta-juta ton itu sudah membantu sedikit membantu mengurangi limbah tekstil Kak. Oke, berarti cukup membantu. Cukup membantu ya. Betul. Dari sisi itu juga membuat kita itu ternyata limbah ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Tapi kadang-kadang pernah menjadi suatu masalah nggak sih, istilahnya kayak mungkin Kak Duita atau Kak Pari bisa pernah mendengar gitu, istilahnya baju asal thrifting itu ada yang tidak bagus untuk penggunanya yang setelah dijual ya. Itu kadang-kadang menjadi masalah juga sih. Kadang-kadang itu gatal lah atau apa gitu kan, itu menjadi masalah juga karena setiap badan beda-beda ya. Jadi itu jadi suatu permasalahan teman Pro 2. Tapi ini menjadi solusi juga buat kita semua teman Pro 2. Kalau misal kamu itu punya usaha di thrifting, kayaknya bisa dilanjutin terus gitu ya, mencari bahan-bahan mungkin tanda kutipnya lebih bersih lagi, atau mungkin juga kamu bisa memilah dari sisi baju atau dari segi bahan baju yang menurut kamu itu istilahnya dari
dari segi bahannya sehat gitu ya. Oke, mungkin dari Kak Paris sama Kak Dwipa ada nggak sih yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 di rumah? Thrifting ini memang jadi salah satu untuk bisa meringankan beban bumi kita ya, untuk bisa menjaga sampah kain, terutama sampah tekstil dari limbah tekstil yang pastinya. Dari Kak Pari dulu deh. Oke. Sebenarnya Pak Pari cuma mau ngajak teman-teman yang menyaksikan video ini, marilah kita olah limbah-limbah yang sebenarnya masih kita olah gitu. Jangan asal sekali pakai langsung buang. Sebenarnya terkadang hal itu yang akan mencemari lingkungan kita gitu. Ada masih hal-hal yang sekiranya sudah kita berpikir hal ini nggak bisa kita pakai sama sekali lagi, atau nggak bisa kita pakai, tapi pada kenyataannya hal-hal itu masih bisa kita pakai dan bisa menghasilkan untuk kita gitu. Oke, berarti difikirkan lagi gitu ya sebenarnya. Sebenarnya hal ini jangan cepat-cepat dibuang gitu ya. Sebenarnya ini bisa diolah lagi gitu ya. Jadi jangan lupa untuk mengolahnya sebelum kamu itu memang nggak bisa dipakai banget gitu ya, teman Pro 2. Mungkin dari Kak Dwi mungkin ada yang ingin disampaikan. Sejalan dengan Pari, mungkin untuk teman-teman kita bisa pakai yang masih bisa kita pakai. Kemudian juga kalau untuk thrifting ini kita nggak ngajak semuanya harus thrifting, nggak gitu Kak ya. Soalnya kan ada juga sebagian orang yang nggak suka, mungkin nggak nyaman pakai pakaian bekas. Jadi kami mau mengingatkan untuk yang sedang melakukan thrifting itu nggak salah, karena itu juga bisa mengurangi setidaknya sedikit limbah tekstil. Oke, jadi Gitu. Jadi sangat membantu juga sebenarnya. Kalau kamu misalnya punya usaha thrifting, jadi kamu salah satu orang yang membantu untuk mengurangi sampah kain atau limbah tekstil sebenarnya ya. Jadi dilanjutkan kalau misalnya masih bisa, tapi ingat yaitu bahannya jangan sampai merugikan orang lain, atau mungkin juga barang yang kamu jual itu merugikan orang lain juga ya. Terima kasih Kak Bari, terima kasih banyak buat Kak Dipo ya, yang pastinya teman-teman dari Granger, thank you banget. Dan yang pastinya kita diingatkan kembali, oh ternyata solusi dari limbah tekstil adalah thrifting guys. Oh, buat kamu yang punya ide untuk menjual pakaian bekas kamu, atau mungkin juga kamu ada channel untuk menjual pakaian bekas dan kamu bisa menjadikan itu seperti baru, atau mungkin juga kamu bisa rawat dan kembali bisa jadi bersih dan kemudian bisa dijual kembali, why not? Jadinya ya untuk mengurangi limbah tekstil di dunia. Terima kasih teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi. Di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bersiaplah